Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu hari yang indah kalau kita semua boleh sama-sama kembali datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan terlebih mendengarkan suaranya. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai doa pagi hari ini, biarlah kita semua menyiapkan hati kita, jiwa kita, dan segenap kekuatan kita. Dan kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kembali kami boleh Tuhan datang merendahkan hati Tuhan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan penyembahan kami Tuhan. Pujian hati kami Tuhan untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami bersama-sama bersatu hati Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah doa pagi hari ini mulai dari pertengahan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan yang hendak mengganggu jalannya ibadah doa pagi hari ini, kami bersatu hati, kami ikat, tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu sudah menutup bungkus setiap kami, dan kami percaya hanya Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan yang akan memimpin kami untuk masuk terus menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami mau terus percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, glory.
asa, sebab kuat pengharapan kami di dalam-Mu. Tuhan Yesus, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang sanggup menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Tuhanku yang hebat, Tuhanku yang besar, aku mau percaya penuh di dalam-Mu, sebab hati ini teguh percaya berpengharapan di dalam-Mu Tuhan. Kami mau terus membawa ucapan syukur ke hadirat-Mu dalam pujian kami bawa segenap hati, jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Haleluya, kami tak ragu, kami tak khawatir, kami tak mau takut, sebab Tuhanlah Allah kami yang besar. Engkau sanggup Tuhan menyatakan mujizat-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, terus sembah Tuhan, senangkan hatinya, bawa pengharapan-Mu ke dalam hadirat-Nya. Dia Allah yang melihat setiap hati kita. Haleluya, glory. Tak dipandang hina hati yang hancur. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, glory. Haleluya, haleluya, glory, glory. Mari kita pujikan kembali pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Benar Tuhan, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kau selalu Tuhan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ya Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah saudara, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kami tak mau Tuhan. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih ya Tuhan, bila pada hari ini ya Tuhan, kembali Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, untuk rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan,
urapi Tuhan, jamah setiap hati dan jiwa kami Tuhan, supaya kami rindu lebih lagi Tuhan. Engkau berikan kelembutan Tuhan pada setiap kami Tuhan, sehingga saat firman-Mu Engkau berikan kepada kami bisa mengerti dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu ini ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan bukan karena kekuatan hamba-Mu Tuhan, namun karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, hikmat-Mu saja Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar berdasarkan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau jamah setiap kami Tuhan, sebab kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, yang menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, pada hari ini kalau saya dan saudara Tuhan panggil dan saya dan saudara datang kepada Tuhan, ini adalah pilihan yang tepat. Seperti Maria yang datang duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, sama dengan hari ini saya dan saudara sama-sama mencari firman. Biarlah firman pada hari ini bisa menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Adalah hal yang tepat bila dalam menjalani suatu hari saudara memilih untuk mendengarkan firman terlebih dahulu saudara. Sebab pada hari-hari ini kalau saudara memilih untuk langsung melakukan hal yang lain, langsung bekerja, langsung melihat sosial media, langsung membuka berita-berita saudara, bukanlah berita-berita yang baik yang akan muncul saudara. Karena pada hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, namun hari-hari yang jahat Tuhan katakan. Maka dari itu Tuhan rindu saya dan saudara datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan support dari Tuhan, mendapatkan kebenaran dari Tuhan, mendapatkan pemulihan dari Tuhan, sehingga saya dan saudara bisa menjalani hari seterusnya dengan kekuatan dari Tuhan. Karena kalau pada hari-hari ini saudara terus bukan fokus kepada Tuhan, namun fokus kepada hal-hal duniawi melulu saudara, maka saudara akan letih, lesu, dan berbeban berat. Namun Tuhan ingatkan bahwa carilah Tuhan, carilah firman Tuhan, maka saudara akan mendapat kelegaan. Roh Kudus itu akan berbicara dalam hidup saya dan saudara, supaya saya dan saudara bisa dikuatkan, bisa hidup bersuka cita, berbeda dengan apa yang dialami oleh dunia ini. Mungkin hari-hari ini di berita-berita saya dan saudara pasti tahu ya saudara, bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang berkesusahan, banyak orang yang bersedih hati, tidak punya pengharapan dalam hidupnya. Namun berbeda dengan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mendapatkan kekuatannya daripada Tuhan. Bukan berarti orang yang mencari Tuhan gak dapat masalah ya saudara. Orang benar, Tuhan katakan, akan mengalami banyak masalah, tapi Tuhan melepaskannya. Ada Tuhan yang terus menolong saya dan saudara. Tuhan dalam lembah kekelaman pun akan selalu ada dengan saya dan saudara. Dan Tuhan yang akan memberikan saya dan saudara jalan keluar, kemenangan. Maka dari itu Tuhan ingatkan bahwa ini adalah hal yang benar yang untuk dilakukan, yaitu setiap hari saudara datang kepada Tuhan, mencari firman Tuhan, bisa membaca firman Tuhan sendiri atau mendengarkan firman Tuhan. Yang terpenting adalah saya dan saudara punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Sebab kalau hal ini tidak dilakukan ya saudara itu akan hampa, akan kering saudara. Sebab saya dan saudara hari-hari ini butuh Tuhan, butuh suara-suara Tuhan, butuh kekuatan, firman, janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara dapat mampu menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Mari saudara, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini, yaitu judulnya mengenai kesetiaan. Mari kita buka dalam Matius 8 ayat 18 sampai 22. Matius 8 ayat 18 sampai 22 dengan judul perikop Hal Mengikut Yesus.
Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Apa sih yang Tuhan rindu kita mengerti dari firman Tuhan pada hari ini? Kalau dikatakan bahwa ahli Taurat itu berkata kepada Tuhan, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Namun Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Maka dari itu Tuhan itu rindu bagi saya dan saudara untuk terus berada di dalam Tuhan. Dan Tuhan, sehingga Tuhan bisa dalam kita juga, saudara. Kalau kita hidup terus dalam kegelapan, maka terang Tuhan tidak akan bisa hidup dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tidak akan bisa tinggal dalam hidup saya dan saudara. Bila hidup kita hidup dalam kegelapan, maka dari itu Tuhan katakan, Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seharusnya tempat Tuhan itu di mana sih? Memang di surga juga, tapi juga bait Allah Tuhan katakan dalam hidup saya dan saudara. Maka dari itu saudara, bila saya dan saudara rindu memiliki Tuhan dalam hidup saya dan saudara, marilah kita mengerti bahwa hidup saya dan saudara ini adalah bait Allah. Maka dari itu saya dan saudara harus, saudara, terus bergaul dengan Tuhan, terus mencari Tuhan, dan terus hidup dalam terang Tuhan. Terang itu apa? Yaitu firman Tuhan. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan juga seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Apa maksudnya, saudara? Tuhan katakan, utamakanlah Tuhan di atas segalanya. Sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus, memang saudara, harus ada kedagingan yang kita korbankan. Harus ada kedagingan yang kita sacrifice untuk mengikut Tuhan. Hal-hal kedagingan apa? Mungkin secara daging, Sabtu Minggu lebih enak pergi melakukan hal ini, hal itu. Tapi Tuhan rindu saya dan saudara datang kepada Tuhan. Mungkin setiap pagi lebih baik aku mau mendengarkan berita aja, atau aku mau langsung scroll sosial media. Tapi Tuhan rindu saya dan saudara apa? Mencari Tuhan, bersaat teduh, baca firman Tuhan. Mungkin secara daging kok gak enak ya saudara, saya masih ngantuk, mau dengerin berita aja, atau mau langsung scroll sosial media aja. Tapi Tuhan itu ingatkan bahwa mengikut Tuhan itu harus setia, saudara. Harus setia. Tuhan katakan, ikutlah aku. Jangan sedikit-sedikit, Tuhan, izin ya Tuhan, aku mau pergi dulu menghemburkan ayahku. Tuhan, izin Tuhan. Aku capek Tuhan, gak doa dulu ya Tuhan. Tuhan, izin Tuhan. Kerjaanku banyak Tuhan, gak ibadah dulu ya Tuhan. Tuhan kan tahu. Tuhan rindu saya dan saudara untuk setia, saudara, dan mengutamakan Tuhan. Semua itu tergantung dengan skala prioritas, saudara. Tergantung siapa prioritas dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara dan saya mau memprioritaskan Tuhan, maka itu pasti akan bisa, saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi saya dan saudara untuk mencari Tuhan. Maka dari itu Tuhan
rindu bahwa saya dan saudara punya kesetiaan dalam mencari Tuhan. Sebab Tuhan itu melihat di akhir pertandingan iman kita. Bukan awal, bukan saat kita mengawali dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Tapi biarlah kita mengawali dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Jangan sampai kita menjadi yang terdahulu tapi terjadi yang terakhir. Tapi biarlah kita terus menjadi yang terdahulu sampai pada kedatangan Tuhan. Karena semua akan sia-sia tanpa adanya kesetiaan mengikut Tuhan, saudara. Janganlah kita mengikut Tuhan itu, saya dan saudara, dasarkan kepada perasaan saya dan saudara. Saudara merasa capek, ya udah nggak baca firman dulu. Saudara merasa bad mood, nggak doa dulu. Saudara merasa Tuhan itu kok nggak sayang ya sama aku, nggak cari Tuhan dulu. Saudara merasa Tuhan kok diem aja, udah doa, tapi kok nggak dijawab-jawab, ya udah berhenti doa. Bukanlah demikian. Namun biarlah hidup saya dan saudara berdasarkan dengan firman. Kalau di firman Tuhan katakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Maka itu yang saya dan saudara pegang. Itu yang harus kita pegang. Bukannya perasaan kita, pikiran kita sendiri. Sebab perasaan manusia itu tidaklah benar. Namun firman Tuhan itu adalah benar. Iya dan amin. Janji Tuhan itu iya dan amin, saudara. Maka dari itu, saudara, bila mungkin intimidasi iblis, perasaan-perasaan manusia ini yang menghantui saya dan saudara, yang membuat saya dan saudara enggan mencari Tuhan, berhenti mencari Tuhan, malas mencari Tuhan. Marilah ini adalah peringatan bagi saya dan saudara untuk lebih lagi setia, saudara. Setia dalam perkara kecil, sehingga Tuhan berikan perkara yang besar. Setia untuk terus rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan suara Tuhan. Dengan demikian Tuhan itu akan berbicara bagi saya dan saudara. Dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan berkat bagi saya dan saudara. Yang terpenting adalah apa, saudara? Saudara mau terus setia mencari Tuhan. Jangan sampai, saudara, kita sebagai orang yang mengikut Tuhan terhenti hanya karena Tuhan tidak menjawab doa saya dan saudara. Hanya karena saudara dan saya merasa Tuhan itu diam. Karena saya dan saudara merasa Tuhan itu tidak mendengarkan. Atau saudara dan saya merasa Tuhan tidak sayang. Jangan seperti itu ya, saudara. Namun Tuhan ingatkan, kalau Tuhan sudah berkata karena kasihnya begitu besar, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka dari itu saya dan saudara harus ingat bahwa Tuhan rela mati karena cintanya begitu besar bagi saya dan saudara. Maka dari itu jangan sampai ada perasaan-perasaan, pikiran-pikiran saya dan saudara yang membuat saya dan saudara berhenti untuk mencari Tuhan. Mari saudara, Tuhan ingatkan, Tuhan rindu saya dan saudara punya kesetiaan. Kalau Tuhan katakan hidup kita adalah bait Tuhan, maka dari itu biarlah Tuhan bisa tinggal dalam hidup saya dan saudara. Bukan hanya masuk dan keluar, namun biarlah Tuhan bisa tinggal dalam hidup saya dan saudara. Sebab Tuhan katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya saudara, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Sebagai bait Allah, berarti ada Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Maka apa yang kita ucapkan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dari itu Tuhan ingatkan, teruslah setia. Hari-hari ini saudara, sebagai manusia, sangat banyak sekali mendengar bahwa berita-berita orang tidak setia, saudara. Banyak orang yang tidak setia. Kesetiaan ini sangatlah susah ya saudara. Apa manusia juga berkata bahwa itu konsisten. Kalau saudara mau diet aja harus konsisten, saudara. Kalau nggak konsisten nggak bisa kurus, saudara.
Kalau saudara punya pertemanan, hubungan pertemanan, harus setia. Bila nggak setia, temannya akan hilang. Dalam suatu hubungan, pacaran harus setia. Kalau enggak, saudara, banyak yang selingkuh. Maka dari itu, Tuhan ingatkan, dalam dunia pun aja butuh setia. Apalagi dengan Tuhan, saya dan saudara harus setia. Jangan kita terkontaminasi dengan hal-hal yang di dunia ini. Jangan kita menukarkan Tuhan dengan dunia ini, saudara. Namun Tuhan ingatkan, mengikut Tuhan itu memang butuh pengorbanan. Dan harus mengerti prioritas hidup kita. Mana yang terpenting, yaitu Tuhan. Mana yang harus kita pilih, yaitu yang benar. Jangan kita salah pilih, saudara, dengan alasan-alasan kedagingan kita, yang mengenakan kedagingan kita. Tuhan, aku capek, gak doa dulu ya Tuhan. Tapi biarlah pilihan yang kita pilih menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, yaitu bila saya dan saudara, doanya dijawab maupun belum dijawab. Saya dan saudara melihat mujizat Tuhan ataupun belum melihat mujizat Tuhan, teruslah setia kepada Tuhan dan percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Asalkan saya dan saudara punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan, mencari Tuhan karena sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan, karena mengasihi Tuhan, karena rindu, karena butuh Tuhan. Bukan hanya mencari berkat Tuhan terus, mencari berkat-berkat terutama apalagi yang jasmani, saudara. Namun biarlah saya dan saudara mencari Tuhan dengan ketulusan hati, dengan motivasi yang benar, bahwa saya dan saudara rindu kepada Tuhan. Saya dan saudara membutuhkan Tuhan, butuh kasih Tuhan, butuh jamahan Tuhan, butuh kelegaan dari Tuhan, butuh dimurnikan sama Tuhan, butuh pengertian dari Tuhan. Lanjut, saudara, dalam Matius 8 ayat 23-27, lanjutannya dari tadi. Kalau tadi Matius 8 ayat 18-22, sekarang lanjutannya yaitu Matius 8 ayat 23-27, yaitu dengan judul perikop angin ribut diredakan. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, saudara, firman ini adalah lanjutan dari firman yang tadi sedang saya bacakan. Kalau yang tadi, di mana Tuhan temukan bahwa seorang murid Yesus itu minta izin sama Tuhan, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dulu ya Tuhan, gak ikut Tuhan dulu, karena aku mau menguburkan ayahku." Tapi Tuhan katakan, "Ikut aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Menunjukkan bahwa orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang punya alasan ini, alasan itu untuk mencari Tuhan, yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, itu tidak akan mengenal Tuhan. Maka dari itu jangan kaget kalau banyak orang yang sudah cari Tuhan, sudah datang kepada Tuhan, tapi hidupnya masih penuh ketakutan, masih kurang percaya sama Tuhan, masih belum mengenal Tuhan. Dikatakan bahwa orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Berarti orang ini belum mengenal Tuhan dengan benar, dengan penuh, saudara. Karena apa? Dikatakan bahwa karena dia izin sama Tuhan. Apa maksudnya izin itu? Yaitu tidak setia kepada Tuhan.
mungkin datang ke ibadah, tapi cuma seminggu sekali. Hari-hari lainnya gak pernah cari Tuhan, gak pernah baca firman. Ya bagaimana iman itu bisa timbul, saudara? Bagaimana pengenalan akan Tuhan bisa timbul? Diketahui bahwa pengenalan akan Tuhan itu dilakukan dengan membaca firman, berdoa, setiap hari bergaul dengan Tuhan. Itu adalah orang yang benar, dan orang itu akan mengenal Tuhan. Maka dari itu, mengapa mereka saat mengalami masalah menjadi takut dan kurang percaya Tuhan katakan? Karena orang itu tidak setia kepada Tuhan. Maka dari itu Tuhan rindu saya dan saudara setia kepada Tuhan. Karena setia ini membuat saya dan saudara lebih mengenal Tuhan. Lebih mengerti siapa Tuhan itu. Lebih percaya sama Tuhan. Kalau dalam dunia ini aja ya saudara, dalam kita hubungan pertemanan, mungkin teman yang kita temui setiap hari di sekolah, di kuliah, teman kerja, atau bahkan saudara, pasti yang kita temui setiap hari yang lebih kita percaya seperti saudara. Saudara yang setiap hari ketemu di rumah, pasti kita lebih percaya sama orang yang kita cuma ketemu 1 tahun, 1 minggu sekali. Mungkin saat kita pergi kemana, yang terus ketemu terus, pasti berbeda saudara dengan orang yang saudara kita yang setiap hari kita ketemui. Maka dari itu sama dengan Tuhan. Tuhan juga mau saya dan saudara untuk terus setia kepada Tuhan. Bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari konsisten. Setiap hari memupuk hati dan jiwa saudara dengan firman Tuhan. Benih-benih itu terus saudara dipupuk sehingga terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup saya dan saudara. Bisa menghasilkan buah-buah roh itu. Tuhan ingatkan bahwa marilah ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh, harus all out saudara. Tuhan katakan ikut aku, jangan memikirkan urusanmu sendiri, ikut aku. Seperti yang ayat tadi saudara, Tuhan katakan ikutlah aku, biarkan orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Tuhan katakan sudah, cari aku dulu, ikut aku dulu, urusanmu nanti aja. Biarlah Tuhan yang bertindak atas hidup kita, Tuhan yang memegang hidup kita. Namun biarlah kita fokus kepada Tuhan. Fokus saudara. Biarlah di pagi ini, di hari ini, saya dan saudara rindu lebih lagi mau memfokuskan hidup saya dan saudara kepada Tuhan. Kita sampingkan dulu masalah-masalah dalam hidup ini. Saat kita mencari Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh. Jangan sampai kita baca firman, berdoa, beribadah, namun pikirannya masih di sana kemari. Bukan memikirkan firman, bukan fokus kepada Tuhan. Namun Tuhan katakan ikut aku. Biarlah yang lainnya dulu, biarlah. Namun ikutlah Tuhan, cari Tuhan dulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seperti firman yang sudah sering kali kita dengar ya saudara. Tuhan rindu saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Setialah dalam perkara kecil. Karena saudara, dengan kesetiaan itu, dengan terus mengutamakan Tuhan di atas segalanya, itu yang akan menghasilkan buah. Kalau tanaman saudara disiram terus setiap hari, maka akan terus bertumbuh. Tapi kalau cuma disiram sekali, setahun sekali, ya akan mati saudara. Maka dari itu mengapa Tuhan itu rindu hubungan saya dan saudara itu adalah setiap hari saudara. Bukan cuma seminggu sekali di tempat ibadah. Bukan hanya itu saudara. Tapi biarlah saya dan saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang membuat saya dan saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Memiliki pertumbuhan iman. Biarlah saya dan saudara mengikut Tuhan. Bukanlah dari keinginan kita sendiri.
perasaan sendiri. Seperti tadi, kalau capek gak ikut Tuhan, capek gak ibadah, males gak baca firman, ya sudah diikuti kedagingannya. Namun biarlah saya dan saudara terus bisa setia setiap hari, saudara. Setiap hari kita jalani setiap hari ini, hari per hari bersama dengan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi Tuhan itu yang tahu. Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang memegang hari esok. Maka dari itu Tuhan rindu saya dan saudara untuk terus mencari Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Sebab pada hari-hari ini sungguhan saudara tidaklah mudah, dan sungguh berita-berita dunia ini maupun sosial media, apapun itu membuat kita itu terdistract dengan firman Tuhan, membuat kita ini tidak fokus dengan firman. Iblis membuat saya dan saudara jauh itu, saudara, bukan dengan cara mengajari, mengintimidasi kita untuk hanya melakukan kejahatan, bukan hanya itu, saudara. Namun dengan cara apa? Dengan cara membuat saya dan saudara gak fokus untuk mencari Tuhan, gak punya waktu untuk cari Tuhan. Dibikin seperti itu, saudara. Gak punya waktu untuk cari Tuhan, akhirnya karena fokus bekerja, fokus melakukan hal yang lain, gak punya waktu bersama dengan Tuhan, akhirnya rohaninya semakin lemah. Itu yang dilakukan oleh iblis dengan kesibukan-kesibukan yang mendistraksi saya dan saudara kepada Tuhan. Saat saya dan saudara mau mencari Tuhan, iblis berikan distraksi dengan mengikatkan hal ini, hal itu, yang membuat saya dan saudara mungkin khawatir, cemas. Maka dari itu saya dan saudara harus mengerti bahwa saat saya dan saudara mencari Tuhan, fokuskanlah hati saya dan saudara mencari Tuhan, dan setialah terus setiap hari fokus kepada Tuhan, mencari Tuhan, sehingga firman Tuhan itu yang akan menguatkan kehidupan saya dan saudara untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kedamaian bagi saya dan saudara, kekuatan. Maka dari itu saat saya dan saudara mendapatkan intimidasi iblis dengan kekhawatiran, dengan apapun itu, buka firman Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan berbicara, Roh Kudus pasti akan berbicara, saudara. Karena Tuhan itu yang tahu isi hati saudara, Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Maka Tuhan akan berbicara lewat firman-firman Tuhan itu. Tapi saudara harus baca firman, harus dibuka Alkitabnya, atau harus mendengarkan firman lewat YouTube atau manapun, saudara, sehingga Tuhan bisa berkata-kata. Kalau saudara sendiri jiwanya dipenuhi oleh pikiran-pikiran saudara sendiri atau pikiran-pikiran dunia, maka Tuhan saat berbicara tidak akan bisa terdengar. Namun bila saya dan saudara menenangkan jiwa, menenangkan hati, mau merendahkan hati, fokus mencari Tuhan, maka Tuhan itu akan berbicara. Tapi kalau saya dan saudara terus sibuk, bagaimana Tuhan itu bisa berbicara? Maka dari itu Tuhan katakan, mari setia kepada Tuhan. Setiap hari terus setia mencari Tuhan. Sampingkan hal yang lain dulu, utamakan Tuhan. Sebab Tuhan itu melihat kesetiaan saya dan saudara, ketekunan saya dan saudara untuk mencari Tuhan. Sampai pada akhirnya, ketekunan kita jangan cuma didasari pada berkat Tuhan. Oh, fase hidup saya yang waktu ini diberkati Tuhan luar biasa, saya terus cari Tuhan. Tapi fase sekarang lagi pergumulan, gak cari Tuhan dulu deh. Capek cari Tuhan, belum dijawab-jawab pergumulannya, pakai caraku sendiri aja. Jangan seperti itu, saudara. Saya pernah dengar firman, di saat saya dan saudara malas untuk mencari Tuhan, itu adalah waktu yang terpenting untuk saya dan saudara cari Tuhan. Karena saat saya dan saudara malas, saudara harus justru memaksa untuk dekat kepada Tuhan. Jangan sampai saudara membiarkan iblis membuat saya dan saudara jauh dari Tuhan. Namun biarlah saat perasaan itu datang, justru saya dan saudara harus terus mencari Tuhan. Harus terus melawan rasa malas itu. Merasa kecewa itu harus dikalahkan dengan kekuatan dari Tuhan. Untuk punya keinginan, kerinduan mencari Tuhan.
Biarlah Tuhan itu terus diutamakan dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga Tuhan itu terus menjadi kekuatan yang amat sangat teruji, saudara. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi saya dan saudara untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk perkataan firman pada hari ini Tuhan, yang mengingatkan kepada setiap kami Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan, tekun mencari Tuhan. Bukan hanya saat diberkati Tuhan, bukan hanya saat happy Tuhan, namun terus tekun dalam masa apapun, fase apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Kami harus terus tekun mencari Tuhan, setia mengutamakan Tuhan di atas segalanya, sebab hanya Tuhan kekuatan. Dengan demikian Tuhan, dengan kesetiaan, dengan ketekunan mencari Tuhan, maka iman kami Tuhan akan terus bertumbuh, buah-buah roh-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah hari ini Tuhan kami rindu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.